Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sudah pada sarapan? Sudah ya. Jadi kita harus sarapan terlebih dahulu agar kita bertenaga. Jadi semangat dalam belajarnya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa bisa di dalam hati dan bisa juga disebutkan ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Bapak mau bertanya dulu, apa sih yang anak-anak sebutkan ketika berdoa tadi? Ya, jadi di sini Bapak mau memberikan sedikit contoh doa ketika sebelum belajar ya. Nah, anak-anak dengarkan dan bila perlu dihafalkan ya nanti. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Amin. Nah, jadi anak-anak tadi kan ada Bapak menyebutkan termasuk anak orang-orang yang soleh. Nah, orang soleh itu harus berbakti kepada orang tua ya. Nah, jadi jangan nakal, jangan bandel ya, harus nurut apa kata orang tua ya. Nah, sebelum kita membahas materi pembelajaran hari ini, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Nah, sekarang sebelum itu silakan anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Disiapkan ya, sudah siap? Hari ini masih di tema 2 ya. Nah, bukunya disiapkan terlebih dahulu. Nah, alat tulis dan buku catatannya juga ya. Nanti jika ada materi yang penting itu silakan dicatat ya. Nah, sudah siap? Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Nah, kemarin anak-anak telah mempelajari materi apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, kalian kemarin belajar mengenai menggambar ya kemarin. Nah, gambar apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, kemarin. Nah, kemarin Bapak menyuruh menggambar salah satu dari gambar ini ya. Nah, hasilnya bagus-bagus semua ya, pintar semua anak Bapak. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Kita memasuki pada pembelajaran ketiga ya. Nah, di sini kita masih masuk ke tema 2, kegemaranku. Subtema 2. Subtema berapa? Subtema 3 ya. Gemar menggambar. Gemar menggambar. Pada pembelajaran 3 ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan belajar mengenai bentuk bangun ruang. Nah, sebelum itu kita juga akan membahas mengenai pembelajaran kemarin juga, bagaimana cara duduk yang benar ketika belajar ya. Nah, jadi kita akan
melanjutkan pada pembelajaran 3 ya. Silakan dibuka bukunya halaman 119. Sudah ya, dibuka. Nah, selanjutnya di sini Bapak mau menunjukkan gambar terlebih dahulu. Nah, sebelum kita belajar, nah, coba anak-anak perhatikan. Nih, ada gambar apa? Tulisannya, sudahkah kamu duduk dengan posisi yang benar? Nah, bagaimana kemarin telah Bapak ajarkan posisi duduk yang benar ketika belajar. Nah, ini contohnya. Ini ada Edo, sama Siti. Nah, sudah duduk. Nah, jadi duduknya harus dengan posisi yang benar ya. Nah, duduknya harus berdiri tegak, gak boleh kayak ini ya. Lagi samping sini ya. Nah, gak boleh juga ke bawah seperti ini ya. Jadi duduknya harus berdiri tegak ya, seperti ini belajarnya. Nah, penanya, bukunya juga jangan terlalu dekat ketika membaca ya, dan juga jangan terlalu jauh ketika menulis ya. Harus berdiri tegak. Bukunya ditaruh di atas meja ya. Sudah? Nah, ini seperti ini contohnya tadi. Nanti gambar ini kita akan tempelkan di kelas. Nah, duduk dengan posisi yang benar. Nah, posisinya jika jauh ya. Nah, berdiri tegak ya. Nah, sudah? Sekarang coba duduk di rumahnya. Siapkan buku tadi sudah siap ya. Pena, pensil ya. Penghapusnya semuanya disiapkan ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak coba buka halaman 120. Nah, yang gambar ini. Nah, minta tolong sama ibu atau ayahnya ya untuk dibukakan bukunya. Nah, sekarang amati yang Bapak bacakan ya, dengarkan. Nah, benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus. Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut. Nah, anak-anak coba diperhatikan lagi bukunya ya. Ini yang pertama itu ada gambar balok. Sini ada gambar balok. Terus yang kedua ada gambar kubus. Nah, disebutkan tadi ya. Ketiga ada gambar tabung. Yang keempat ada gambar bola. Nah, jadi kita hari ini akan membahas mengenai bentuk benda-benda ini ya, bentuk benda bangun ruang. Nah, di sini Bapak membawa contoh gambarnya. Nah, ini tadi berbentuk sebuah bola. Ini bentuknya sebuah tabung. Nah, yang ini kubus, yang ini balok. Nah, jadi kita akan membahas materi pelajaran hari ini ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk balok. Nah, dibuka halaman sampingnya. Di sini terdapat bentuk balok. Perhatikan gambar di samping. Nah, di gambar ini ya. Gambar tersebut dinamakan bangun balok. Nah, apa namanya tadi? Balok. Iya ya. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuk yang sama. Sisi tersebut adalah sisi atas, sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi muka dan belakang. Nah, ini gambarnya tadi ya. Sekarang coba Bapak tampilkan terlebih dahulu. Nah, tadi gambar balok. Ini kita buat. Yang pertama ada balok. Nah, hari ini tanggal berapa anak-anak? Tanggal 15 ini jadi ya. Tanggal 15. Nah, yang pertama ada gambar balok. Nah,
Bapak membawa contohnya. Contoh dari balok. Nah, yang pertama ada kotak tolak angin. Nah, ini kedua. Nah, jadi yang dijelaskan tadi, balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuk yang sama. Sisi tersebut adalah sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Nah, ini adalah contoh dari sebuah bentuk balok. Nah, terus ini ada lagi. Nah, sini kan terdapat sebuah sisinya. Ini sisi atasnya, ada sisi bawah, depan, belakang, kanan, dan juga kiri ya. Nah, sudah di sini sudah paham anak-anak mengenai balok? Ya, sudah ya. Nah, balok tadi. Anak-anak tahu nggak contoh lain dari sebuah balok? Ya, kalau di sekolah ada apa saja? Iya, ada sebuah kelas. Nah, coba anak-anak dilihat di rumahnya juga ada kamar misalnya ya. Misalnya kan ada atap, ada lantai, ada dinding sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, terus ada dinding juga di depan dan di belakang. Ini bisa berbentuk sebuah balok ya. Nah, coba anak-anak perhatikan lagi contoh lain. Nah, di sini ayo berlatih. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar mana saja yang berbentuk sebuah balok. Ya, ini ada contoh lain yang kemarin telah kita pelajari tentang pasta gigi. Ya, pasta gigi kotaknya berbentuk sebuah balok ya. Nah, jadi jika suatu bentuk benda yang memiliki sisi atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan juga belakang itu bisa disebut sebuah balok ya. Sudah paham? Nah, tadi kan sebuah balok. Sekarang kita lanjut halaman selanjutnya mengenai gambar sebuah bentuk kubus. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Bangun di atas dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Nah, jadi bentuk dan ukurannya sama. Nah, sekarang Bapak membawa contoh lain. Nah, ini adalah bentuk sebuah kubus tadi ya. Nah, kubus. Sini terdapat sisi depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Tetapi semua sisinya itu berukuran sama ya. Nah, jadi ukurannya semua sama, nggak ada yang beda. Ada yang besar ke sini, ada yang besar ke atas, itu beda ya. Jadi kalau kubus itu ukurannya sama. Nah, ini contohnya. Ini ada yang bisa mainnya nggak? Ini adalah Rubik. Ya, ini contoh dari sebuah kubus. Nah, kita lihat. Ini ada sisi hijau, kuning, biru, putih. Yang atasnya ada oranye dan bawahnya ada pink. Nah, anak-anak perhatikan. Ini bentuknya semua ukurannya sama ya. Jika ukurannya sama itu berarti disebut sebuah kubus. Nah, sedangkan balok tadi itu ukurannya berbeda, ada yang berbeda ya. Ada yang panjang, ada yang juga pendek ya. Kalau ukurannya sama itu disebut kubus ya. Sudah paham? Kalau seperti ini adalah contoh balok. Kalau ukurannya sama jadi kubus ya. Ya, betul. Nah, yang pertama kita tulis tadi ini adalah balok yang pertama. Nah, terus yang kedua ada gambar kubus. Nah, kubus tadi memiliki ukuran yang sama setiap sisinya ya. Nah, yang kedua ada kubus
membahas. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya. Di sini ada contoh lainnya. Ini ada contoh sebuah dadu, ada ini gambar ya. Nah, nanti anak juga kerjakan ya. Anak-anak cari di mana saja yang gambarnya seperti gambar di atas berbentuk sebuah kubus ya. Nah, sudah. Yang pertama tadi juga ya, ada gambarnya dari balok. Ini dikerjakan juga ya. Mana gambar yang berbentuk balok, mana juga yang bukan ya. Nah, selanjutnya bentuk bola. Nah, anak-anak pasti sudah tahu semua ya bentuk sebuah bola. Nah, tahukah kamu bentuk di samping? Ya, kamu benar. Gambar di samping adalah bentuk bola. Nah, ada gambar yang berbentuk bola. Di sini ada bola apa? Bola kaki. Ya, apa lagi? Ini kelereng yang berbentuk bola. Ada bola apa lagi yang anak-anak biasa mainkan? Bola kasti. Ya, benar. Pembelajaran kemarin ya, ada bola kasti. Terus bola basket. Ya, pintar semua ya. Nah, di sini Bapak juga membawa contoh. Nah, untuk bola itu berbentuk bulat ya, anak-anak. Nah, selain bola itu ada bentuk kelereng. Nah, siapa yang suka sering bermain kelereng? Nah, kelereng ini berbentuk sebuah bola ya bentuknya. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Nah, kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu tentang tabung. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang bola. Ini tadi ada gambar bola ya, yang ketiga. Dicatat ya anak-anak di bukunya. Nah, ini yang ketiga ada gambar bola. Nah, yang selanjutnya itu ada tabung. Nah, benar ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan bukunya lagi. Nah, lihat yang ini. Bentuk tabung. Bangun di atas dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, nih Bapak juga membawa contohnya. Nah, ini contoh apa? Ini adalah sebuah celengan ya. Nah, di sini Bapak membawa celengan Bapak. Ya, celengan sedekah susah senang namanya ya. Bapak sering menabung di sini. Anak-anak sering menabung juga enggak? Ya, jadi anak-anak harus rajin menabung ya, agar nantinya bisa hemat ya. Enggak boleh jajan terus ya. Harus menabung. Nanti uangnya bisa dibelanjakan untuk keperluan yang akan datang ya. Nah, jadi ini adalah bentuk sebuah tabung. Nah, contohnya celengan ya. Sini berbentuk lingkaran. Nah, terus di atas dan di bawahnya memiliki alas. Nah, ya. Udah paham? Nah, anak-anak tahu nggak contoh lain? Nah, coba dilihat gambarnya. Ini ada gambar apa lagi? Ada gambar cangkir. Nah, cangkir jika ditutup atasnya maka berbentuk sebuah tabung ya. Nah, jadi anak-anak sudah paham semua belum mengenai bentuk-bentuk bangun ruang tadi? Nah, yang terakhir yaitu bentuk tabung. Tabung, dicatat ya anak-anak, kita pembelajaran hari ini ada bentuk tabung. Nah, sudah? Nah, nanti anak-anak silakan dikerjakan soal latihannya ya. Nah, ini dicari mana saja yang berbentuk sebuah tabung. Nah, mana yang mirip gambarnya dengan yang di atas, mana yang bukan ya. Dikerjakan, nanti dikumpulkan ya, Bapak kirimkan contoh soalnya ya. Nah, terus
Nah, di sini kan terdapat sebuah benda-benda. Nah, bisa anak-anak kelompokkan mana saja yang terbentuk bangun ruang yang telah kita pelajari tadi ya. Sudah? Nah, satu lagi tugasnya. Buka halaman selanjutnya. Nah, sekarang Edo akan menggambar bentuk benda. Edo mengatur jarak antara buku dengan mata. Nah, diingat tadi ya, bagaimana cara duduk yang benar. Duduknya tadi mengatur antara jarak mata dengan buku ya. Edo mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan. Nah, jadi jika kita menjaga matanya tidak terlalu dekat ketika membaca, tidak terlalu jauh, maka matanya nggak akan sakit ya. Nah, sekarang tugasnya tulislah nama bentuknya di gambar. Tulislah nama bentuknya di bawah gambarmu. Nah, sekarang tugas anak-anak menggambar sebuah bentuk benda yang telah Bapak contohkan tadi. Bisa dipilih ya. Tadi ada bentuk apa saja? Ada bentuk balok, kubus, bola, dan juga tabung ya. Nah, bisa anak-anak menggambar celengan, menggambar bola, menggambar sebuah kotak, atau menggambar rubik ini tadi ya. Nah, jadi nanti dikumpulkan seperti biasa ya, dikirimkan ke grup kelasnya ya. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Nah, jika sudah paham, sini Bapak mau bertanya terlebih dahulu lagi. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya, kalian telah pelajari mengenai bagaimana cara duduk yang benar tadi ya, menjaga mata dan buku, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Terus duduknya harus berdiri tegap ya, nggak boleh bungkuk seperti ini ya. Harus duduknya yang benar. Nah, terus kita belajar mengenai bangun, bentuk sebuah bangun, yaitu balok, kubus, bola, dan juga tabung. Nah, anak sudah paham ya? Nah, jadi pembelajaran kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Nah, sebelum itu di sini Bapak ada sebuah lagu untuk anak-anak ya, sambil mengingat pembelajaran yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya tentang berhitung. Nah, ini mengingat kembali ya. Sekarang anak-anak coba dengarkan lagunya ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa seperti tadi, berdoa di dalam hati, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Nah, jadi berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi Bapak mau ingatkan lagi, nanti silakan tugasnya dikerjakan lalu dikumpul di grup kelas seperti biasanya ya. Boleh minta bantuan kepada orang tua, tapi yang mengerjakan tetap anak-anak ya, harus mengerjakan tugas ya, ngerti? Nah, jadi pembelajaran kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya hari ini.